Bahkan di saat kita merasa seperti terjebak dalam rutinitas gelap, ada saatnya kita bertanya, apa sih tujuan hidup gue? Rasanya seperti menatap cermin dan menemukan wajah asing, bukan? Ketika mimpi-mimpi yang dulu cerah tiba-tiba memudar, dan kita bingung mau melangkah kemana. Tiba-tiba semua hal yang dulu kita impikan terasa begitu jauh, seperti bintang jatuh yang hanya bisa kita kagumi dari kejauhan. Tapi tenang, kita tidak sendirian. Banyak dari kita yang mengalami fase ini, di mana hidup terasa monoton, tidak ada arah dan tujuan. Nah, sebelum kita terjebak dalam kedalaman pemikiran yang berkepanjangan dan bingung sendiri, yuk kita gali beberapa cara untuk menemukan kembali arah hidup kita. Mari kita mulai dengan cara pertama yang mungkin bisa jadi titik tolak kita memasuki babak baru dalam hidup. Chapter 1, Menyadari aku udah hilang arah. Pertama-tama, kita perlu jujur sama diri sendiri. Sadar kalau arah hidup kita sekarang ini bisa dibilang seperti kapal tanpa nahkoda. Pernah gak sih kamu tiba-tiba merasa hampa? Seperti sabun yang licin ketika kita pegang? Tujuan yang tadinya jelas, sekarang tiba-tiba menghilang. Apa yang salah? Mungkin kita terlalu sibuk mengejar target-target yang sebenarnya bukan impian kita. Mantengin media sosial tanpa henti, lihat orang lain sukses, dan kita malah jadi bawa perasaan. Kok dia bisa punya segalanya? Padahal, kita lupa untuk nanya ke diri sendiri, apa sih yang sebenarnya gue mau? Biar kata orang lain, kita gak usah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Setiap orang punya perjalanan masing-masing. Dengan menggarisbawahi fakta ini, kita bisa mulai mengatur perasaan kita, mendalami apa yang kita rasakan, dan mencari tahu mengapa kita merasa hilang. Nah, itu adalah langkah pertama untuk menemukan kembali arah hidup. Periksa diri sebelum terjun. Jangan-jangan, impian kita selama ini hanya bayangan dari ekspektasi orang lain. Momen ini bisa jadi menggelitik, karena kita terlalu fokus pada harapan orang lain sampai lupa apa yang seharusnya kita inginkan untuk diri kita sendiri. Luangkan waktu untuk merenung, dan mungkin kamu akan terkejut dengan apa yang sebenarnya ingin kamu capai. Ketika kita menyadari bahwa kita kehilangan arah, seperti menemukan celah terang di antara awan gelap, kita akhirnya bisa memulai perjalanan kembali menuju tujuan yang lebih berarti. Chapter 2, Menciptakan Daftar Impian yang Bikin Semangat. Setelah kamu menyadari bahwa arah hidupmu mungkin sudah kabur, saatnya untuk menciptakan daftar impian. Tunggu dulu, jangan berpikir ini hanya sekadar catatan biasa. Bayangkan kamu sedang menulis cerita hidupmu sendiri. Pertama, tuliskan semua keinginan yang ada di benakmu. Apa yang kamu pengen lakukan? Mungkin kamu pengen traveling ke tempat-tempat yang belum kamu jamah, atau mungkin berani mengejar karir impian yang pernah kamu abaikan. Semua keinginan ini adalah harta kamu, meskipun terlihat sepele. Ingat, jangan ragu untuk menggabungkan hal-hal kecil dan besar. Bahkan pengen makan pizza di tempat yang Instagramable pun bisa jadi impian. Mengapa? Karena semua impian, besar atau kecil, punya potensi untuk bikin kamu bersemangat lagi. Coba deh, setelah kamu buat daftar itu, tetapkan beberapa prioritas. Apa yang paling ingin kamu capai dalam waktu dekat? Dengan memahami apa yang penting bagi kamu bisa mulai menyusun langkah-langkah kecil untuk menuju impian itu. Ingat, hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tujuan. Proses ini juga bisa terasa lucu, ketika kita menyadari bahwa hal-hal kecil pun punya makna. Seperti saat kita bangga bisa mencoba sesuatu baru meskipun ternyata itu bukan keahlian kita. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam ide-ide besar, karena kadang kebahagiaan datang dari hal-hal sederhana. Bahkan saat kita mendaftar impian, kita bisa merasa kembali bersemangat dengan rasa nostalgia, seolah mengingat kembali tujuan yang pernah membuat kita tersenyum. Chapter 3, Berkumpul dengan orang yang mendukung.
Ketika kita merasa hilang, dukungan dari orang-orang di sekitar kita sangat berharga. Kenapa? Karena kita butuh orang-orang yang bisa ngasih perspektif berbeda. Kadang, kita butuh suara lain untuk menggugah semangat yang selama ini mendem di hati. Coba deh, cari teman-teman yang satu frekuensi atau bahkan mereka yang udah pernah merasakannya. Berbagi pengalaman bisa jadi obat mujarab buat menyemangati diri sendirian. Tentu saja, bukan berarti kita harus terikat dengan orang-orang yang selalu berpikiran positif. Kadang, meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka bisa bikin kita merasa less alone. Jadi, yuk jalin komunikasi. Ajak bicara, berdiskusi tentang apa yang kita rasakan. Kamu mungkin bakal menemukan inspirasi dan motivasi yang selama ini kita cari dari percakapan santai. Ingat, lingkungan yang mendukung adalah pendorong yang kuat untuk kita masuk kembali ke jalur yang benar. Menariknya, pengalaman orang lain bisa jadi cermin yang memperlihatkan betapa komikalnya proses menemukan arah. Kita semua memiliki cerita, dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi pengingat bahwa proses itu wajar, dan kita tidak sendirian dalam kebingungan ini. Dan rasa kebersamaan itu memungkinkan kita untuk membangun komunitas yang saling memberi energi positif dan memotivasi. Chapter 4, Mulai langkah kecil menuju impian. Satu hal yang perlu diingat, tidak ada impian yang bisa diwujudkan dalam semalam. Semua butuh proses dan langkah yang jelas. Maka, setelah kamu punya daftar impian dan dukungan dari orang-orang terdekat, saatnya untuk melangkah. Mulailah dengan langkah kecil. Jangan terburu-buru mencoba mencapai semuanya sekaligus karena akan bikin kamu overwhelmed. Pertama, pilih satu hal yang paling ingin kamu lakukan. Lalu buatlah rencana sederhana untuk mencapainya. Misalnya, jika kamu ingin belajar bermain alat musik, alokasikan waktu 15 menit setiap hari untuk berlatih. Simple, bukan? Nah, jika kamu konsisten dengan langkah kecil ini, kamu bisa melihat progres yang signifikan. Dan percayalah, momentum dari langkah kecil ini bakal bikin kamu semakin semangat untuk mencapai impian yang lebih besar. Setiap langkah yang kamu ambil adalah tanda perkembangan, meski kecil, tetap berharga. Terkadang, saat menjalani langkah kecil ini, kita akan menemukan keasyikan di hal-hal yang tadinya tidak kita sangka bisa menyenangkan. Proses ini juga mengajarkan kita untuk menghargai setiap detik yang kita habiskan untuk mengejar sesuatu, bahkan jika itu hanya 15 menit sehari. Ironisnya, saat kita benar-benar fokus pada langkah kecil, kita mungkin menyadari bahwa pencapaian besar seringkali berawal dari hal-hal sederhana. Chapter 5, Evaluasi dan sesuaikan arah hidup. Setelah melakukan langkah kecil, penting untuk menghentikan sejenak dan merenungkan semua yang sudah dilakukan. Apakah kamu merasa lebih baik? Apakah kamu mendekati impian yang diinginkan? Evaluasi diri bukan hanya tentang apakah kamu sudah mencapai target, tetapi lebih tentang mengenali perasaan yang muncul saat mengejarnya. Kadang, kita butuh merevisi rencana untuk memastikan kita tetap di jalur yang benar. Jangan ragu untuk merubah rencana kalau perlu. Mungkin kamu merasa ketidaksesuaian antara impian dan kenyataan. Ini normal banget. Hidup ini dinamis, dan kita pun perlu beradaptasi. Jadi, jika ada yang perlu diubah, jangan takut. Dapatkan kembali kompasimu dan pastikan itu mengarah pada tujuan yang kamu impikan. Yakinlah, proses ini akan membantumu mendapatkan kembali arah dan semangat dalam hidup. Serunya, setiap evaluasi yang kamu lakukan bisa jadi momen pencerahan. Banyak dari kita tidak sadar bahwa perubahan kecil dalam rencana dapat membawa dampak besar pada arah hidup kita. Disitulah, keinginan untuk menyesuaikan arah menjadi buktinya bahwa kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan bisa jadi, momen evaluasi itu sekilas bisa membuat kita bertanya-tanya,
Apakah langkah yang kita pilih benar-benar mencerminkan kita yang sebenarnya? Jangan lupa, kunjungi Ruang Tumbuh untuk lebih banyak pembahasan tentang kehidupan dan pengembangan diri. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.